Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif yang ke-86. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Kali ini saya ingin melaporkan bahwa Inspirasi Tanpa Batas menyelenggarakan Vibrant Facilitation Angkatan ke-30. Ini adalah penyelenggaraan pelatihan Vibrant Facilitation yang pertama kali sejak pandemi 2,5 tahun yang lalu. Nah, untuk itu saya ingin cerita bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Inspirit untuk bisa menyelenggarakan pelatihan ini. Yang pertama sebenarnya kami ingin fokus bahwa pelatihan Vibrant itu adalah pelatihan yang sifatnya reflektif dari pengalaman yang dilakukan oleh tim Inspirit dalam 1 atau 2 tahun memfasilitasi berbagai organisasi. Nah, kali ini itu adalah satu proses refleksi yang cukup dalam karena dengan adanya pandemi kami juga harus beralih dari fasilitasi yang sifatnya luring ke fasilitasi yang sifatnya virtual. Kami mencoba berbagai teknik untuk bisa melakukan pertemuan virtual yang vibrant. Nah, kali ini kita punya kesempatan untuk mempraktekkan kembali bagaimana mengawinkan antara pengalaman di virtual menjadi pengalaman fasilitasi yang luring dan tetap vibrant. Oleh karena itu, ada refleksi yang dalam bagaimana sebenarnya konsep fasilitasi vibrant itu berkembang dari model fasilitasi multipihak, fasilitasi dinamis, fasilitasi vibrant. Sebenarnya sekarang masuk ke tahapan the next vibrant. Kita belum beri nama, tapi pada intinya adalah kami menemukan bahwa di dalam proses fasilitasi itu fokus utama adalah pada kata mudah. Bagaimana sebenarnya seorang fasilitator menjadikan segala hal menjadi mungkin atau mudah. Nah, konsep mudah ini pada gilirannya adalah tidak mudah karena membutuhkan satu kekuatan yang cukup besar. Oleh karena itu di dalam sebuah proses interaksi sosial kami fokus pada asset based thinking, yaitu untuk menemukan kekuatan-kekuatan yang ada di peserta, kekuatan-kekuatan yang ada di komunitas. Bukan fokus pada masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan yang ada di komunitas. Karena di sini tadi implikasinya pada mudah. Yang kedua, kalau mudah ini kita bisa usahakan lewat kreativitas, maka akan muncul yang kita sebut sebagai energi. Nah, energi ini bersifat positif. Terbayangkan sekarang kalau semua pesertanya itu berbinar-binar, semua peserta itu bersemangat, semua peserta tahu apa yang ingin diatasi di dalam komunitasnya. Disinilah yang sebenarnya kita petik apa yang kita sebut sebagai antusiasme. Jadi urut-urutannya adalah temukan kekuatan, munculkan energi positif, dan pada gilirannya adalah mengaktifasi antusiasme setiap peserta. Laporan-laporan pada saat kita menggunakan ini adalah bahwa antusiasme itu bersifat menular, jadi bisa menggerakkan masyarakat dengan kekuatan apa yang ada di dalam komunitasnya. Nah, kalau 3 hal ini aktif, inilah yang kami sebut sebagai vibrant. Jadi di setiap individu itu mengaktifasi, pertama adalah bagaimana mereka merumuskan tadi kekuatan diri yang ada di dalam dirinya, kemudian membayangkan, jadi kita berimajinasi tentang masa depan yang ingin diwujudkan. Nah, aktivasi 2 hal inilah yang kita sebut sebagai full of energy. Nah, kalau nyambung dengan hati, nyambung dengan tubuh, nyambung dengan spiritualitas, maka disitulah yang kita sebut panen antusiasme. Nah, dalam 3 hari pelatihan fasilitasi, keempat-empatnya itu telah dipanen oleh para peserta. Jadi pagi tadi
32 peserta Vibrant itu menciptakan 4 lagu yang luar biasa. Harmoninya, iramanya, teksnya, bagaimana mereka bernyanyi bersama, dan bagaimana mereka merefleksikan apa yang menjadi pelajaran-pelajaran pentingnya, dan semangat itu tidak habis sampai sore hari ini. Sore hari ini mereka sedang belajar tentang bagaimana merancang Vibrant Facilitation pada 2032, 10 tahun lagi. Mereka akan merancang bagaimana kita membayangkan Vibrant Facilitation itu berkembang dan digunakan oleh banyak orang pada tahun 2034. Saya akan laporkan besok setelah mereka praktek. Terima kasih, sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.